Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Suci Permana dengan NIM 11820721413. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Syariah secara harfiah berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air. Makna syariah bergema dalam penggunaan teknisnya, seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula kejelasan dan kebenaran syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, dan sedekah kepada orang miskin. Ya, soal yang kedua yaitu tentang perbedaan syariah dan fikih. Yang pertama tentang ketentuan syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syariat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua ada syariat bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah. Sedangkan fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang bisa disebut dengan perbuatan hukum. Yang ketiga ada syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi. Sedangkan fikih karena merupakan karya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu. Yang keempat ada syariat hanya ada satu, sedangkan fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia, seperti terdapatnya beberapa aliran ahli fikih. Yang kelima ada syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan kerangka pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya soal berikutnya adalah sumber-sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemukan permasalahan-permasalahan umum dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat manusia atau umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlakukan sumber hukum. Sebagai solusinya yaitu antara lain Al-Quran. Yang pertama, sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran membuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan sebagai rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua ada hadis. Sumber hukum Islam yang kedua hadis, yaitu segala sesuatu yang berlandas pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global di dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinomikan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum Islam. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat. Dan karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlah banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat lagi dipastikan bahwa semua ulama sepakat. Yang keempat itu ada qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat itu Al-Quran, hadis, dan ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukum tersebut. Artinya jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai satu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut. Kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya. Itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Soal yang keempat ada sebutkan dan jelaskan karakteristik dan tujuan hukum Islam. Tujuan diisyaratkan hukum Islam yang pertama ada maqasid al-syariah. Disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang diwajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder
sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang bersifat hanya melengkapi saja. Yang kedua ada kemaslahatan umat manusia. Sepertinya sudah dibahas tadi bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi. Yang ketiga ada mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja, hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut jika dibahas secara terfokus dan mendalam akan banyak sekali uraiannya. Soal yang terakhir yaitu tentang asas-asas dalam hukum Islam. Asas yang pertama, asas tidak memberatkan. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya, apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Surah Al-Baqarah ayat 185 berbunyi, yuridullahu bikumullahu wa yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddatu walatukabbarullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Lalu yang kedua ada azas tidak memperbanyak beban. Adalah suatu azas yang tidak memberikan beban banyak kepada hambanya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan dan dalam menjalankan tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Azas ini berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la taslu an aisha in tubadu lakum taswukum wa in taslu anha hina yunazzalul qur'an tubadul lakum afallahu anhu wallahu ghafurun halim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Yang terakhir ada azas al-tajrid, yaitu bertahap atau gradual. Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Allah memahami bahwa jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat Arab yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara seketika, akan munculkan pemberontakan dan kegoncangan. Hal ini dikhawatirkan masyarakat Arab tidak bisa menerima perubahan aturan yang senyayat untuk kemaslahatan bersama. Mungkin itu aja penjelasan dari soal-soal pertanyaan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.